Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Balkis. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol santai, tapi topiknya menurut aku cukup serius dan penting tentang hutan, ekonomi, dan kebijakan publik. Tapi tenang, kita akan bahas ini secara pelan-pelan ya. Coba bayangin satu hal dulu. Kita sering dengar kalimat seperti hutan itu paru-paru dunia. Kenapa sih hutan itu penting? Coba deh kita mulai dari hal yang paling dekat. Tadi pagi kamu sarapan, duduk di kursi, nulis di kertas, atau pakai tisu. Tanpa kita sadari, hampir semua itu ada hubungannya dengan hutan. Hutan itu bukan cuma kumpulan pohon. Hutan menopang hidup manusia secara langsung maupun tidak langsung. Lebih dari 1,6 miliar orang di dunia bergantung pada hutan untuk makanan dan energi. Dan sekitar 70 juta orang termasuk masyarakat adat menjadikan hutan sebagai rumah. Selain itu, hutan menjaga tanah tetap subur, mencegah longsor dan banjir, serta membantu mengatur siklus air. Mulai dari menyerap hujan sampai menyaring air agar lebih bersih. Kalau hutannya rusak, efeknya kemana-mana. Pertanian terganggu, air bersih berkurang, dan pangan kita itu akan ikut terancam. Belum lagi soal keanekaragaman hayati. Sekitar 80% spesies darat di dunia hidup di hutan. Saat hutan itu hilang, bukan cuma pohonnya yang pergi, seluruh ekosistem ikut runtuh. Dan yang sering jadi sorotan sekarang adalah iklim. Hutan adalah salah satu penyimpan karbon terbesar di bumi setelah lautan. Saat hutan itu ditebang atau terbakar, karbon itu lepas ke atmosfer dan mempercepat krisis iklim. Sebaliknya, hutan yang sehat justru melindungi kita. Jadi penyangga alami dari banjir, badai, dan dampak perubahan iklim yang makin ekstrim. Untuk itu, menjaga dan memulihkan hutan itu bukan pilihan tambahan, itu bagian inti dari menjaga hidup kita sendiri hari ini dan ke depan. Tapi pertanyaannya, kenapa hutan masih terus hilang? Padahal kita tahu dampaknya ke iklim, ekonomi, bahkan ke kehidupan sehari-hari. Nah, diskusi hari ini aku mau dasarkan pada pemikiran seorang ekonom lingkungan bernama Dr. Nathaniel Cohen. Dr. Nathaniel ini bukan aktivis sembarangan teman-teman. Dia adalah presiden dari Center for Climate and Energy Solutions, sebuah lembaga independen yang fokus mendorong kebijakan iklim dan energi yang efektif. Beliau ini juga pernah terlibat langsung di Gedung Putih pada era Presiden Obama. Kenapa aku angkat pemikiran dari Dr. Nathaniel? Karena cara Dr. Nathaniel ini melihat isu hutan dan iklim itu menarik. Dia tidak melihat hanya sebagai isu lingkungan, tetapi sebagai isu ekonomi dan kebijakan publik. Dan menurut Dr. Nathaniel, justru disitulah akar masalahnya. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa deforestasi itu terus terjadi? Deforestasi itu adalah proses perubahan hutan menjadi penggunaan lahan lain atau pengurangan tutupan kanopi pohon secara permanen hingga di bawah 10%. Deforestasi ini juga sering dilakukan untuk kepentingan komersial atau kebutuhan manusia. Deforestasi ini berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan manusia. Salah satu dampak buruk utama adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Menurut Dr. Nathaniel, deforestasi itu bukan semata-mata karena kurangnya kepedulian atau lemahnya kesadaran lingkungan. Masalah utamanya ada di cara sistem ekonomi bekerja. Dalam sistem ekonomi saat ini, hutan seringkali lebih bernilai ketika ditebang daripada ketika dibiarkan hidup. Kayu ada harganya, lahan sawit, tambang, atau pertanian ada nilai ekonominya. Tapi hutan yang berdiri, yang menyerap karbon, menjaga iklim, dan menopang kehidupan masyarakat lokal seringkali tidak dihargai secara ekonomi. Akibatnya apa? Secara rasional, pelaku ekonomi akan memilih opsi yang paling menguntungkan.
Dan ini bukan cuma terjadi di Amazon atau Afrika Tengah. Ini juga sangat relevan dengan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, tapi di saat yang sama kita juga menghadapi tekanan besar dari ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Ngomongin kondisi hutan Indonesia sekarang, datanya sebenarnya cukup jelas. Kementerian Kehutanan rutin melakukan pemantauan tahunan dan itu mencakup seluruh daratan Indonesia sekitar 187 juta hektar memakai citra satelit. Di tahun 2024, luas hutan kita itu masih sekitar 95,5 juta hektar atau kurang lebih setengah dari daratan Indonesia, di mana mayoritasnya itu hampir 92% ada dalam kawasan hutan resmi. Tapi di sisi lain, deforestasi masih terjadi, di mana pada tahun 2024 deforestasi neto ini tercatat sekitar 175.000 hektar, yang artinya meskipun ada upaya reforestasi, pembukaan hutan masih lebih besar. Yang menarik, sebagian besar hutan yang hilang itu bukan hutan primer, tapi hutan sekunder. Dan hampir 70% deforestasi terjadi di dalam kawasan hutan, bukan di luar. Jadi sedikit penjelasan mengenai hutan primer dan sekunder. Jadi hutan primer itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah hutan yang masih benar-benar alami, belum ada jejak penebangan, eksplorasi, atau perusakan oleh manusia. Ini adalah tipe hutan yang paling utuh, paling kaya karbon, dan paling kuat menopang ekosistem. Sementara hutan sekunder adalah hutan yang pernah terganggu oleh aktivitas manusia, misalnya karena pembukaan lahan atau penebangan, sehingga vegetasi aslinya sebagian atau seluruhnya itu hilang. Tapi penting untuk dicatat bahwa hutan sekunder bukan hutan yang tidak berguna, walaupun daya tahannya tidak sekuat hutan primer. Hutan sekunder tetap punya peran besar, menjaga lingkungan, menyerap karbon, dan menopang ekonomi. Untuk itu, ketika kita bicara deforestasi, yang hilang itu bukan cuma pohon, tapi fungsi penting yang menopang kehidupan. Dalam konteks ini, pesan dari Dr. Nathaniel cukup tegas bahwa ini bukan soal menghentikan kapitalisme atau pembangunan. Yang perlu diubah itu adalah insentifnya. Selama pasar memberi sinyal bahwa merusak hutan itu menguntungkan, maka deforestasi itu akan terus terjadi, seberapapun kuatnya kampanye penyelamatan lingkungan. Lalu apa solusinya? Apa yang bisa dilakukan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, solusinya. Dr. Nathaniel menekankan bahwa solusi utama bukan melawan pasar, tapi memperbaiki cara pasar bekerja. Intinya sederhana, hutan itu harus dibuat lebih bernilai ketika hidup dibandingkan ketika berkembang. Di level global, gagasan ini diwujudkan lewat berbagai kebijakan berbasis pasar, seperti pasar karbon hutan tropis. Di Indonesia sendiri, sebenarnya kita sudah mulai ke arah sana. Misalnya, satu, Komitmen Indonesia Forestry and Other Land Use Net Zero 2030, sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. 2. Pengembangan nilai ekonomi karbon atau NEK melalui perdagangan karbon yang memiliki tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong investasi hijau, mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. 3. Peran Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional terkait pendanaan iklim. Secara konsep, ini sejalan dengan pemikiran dari Dr. Nathaniel, tapi tantangannya ada di implementasi. Agar kebijakan ini tuh benar-benar berdampak, ada beberapa hal penting. Pertama, pengukuran dan transparansi. Hutan yang dijaga harus bisa diukur manfaatnya, baik dari sisi karbon, lingkungan, maupun dampak sosial. Kedua, kepastian kebijakan dan hukum. Investor dan pelaku usaha perlu kepastian bahwa menjaga hutan bukan sekedar wacana, tapi
tapi benar-benar didukung oleh negara. Ketiga, masyarakat lokal dan adat harus jadi aktor utama, bukan penonton, karena mereka lah yang hidup paling dekat dengan hutan. Indonesia sebenarnya punya peluang besar, bukan hanya sebagai negara pemilik hutan, tapi sebagai pemimpin ekonomi hijau. Dan disinilah pesan Dr. Nathaniel jadi sangat relevan, yakni melindungi hutan bukan beban ekonomi, justru bisa menjadi strategi pembangunan jangka panjang. Jadi kalau kita rangkum diskusi hari ini, pertama, masalah hutan itu bukan cuma soal lingkungan, tapi soal ekonomi. Deforestasi terjadi karena intensif yang salah. 3. Solusinya adalah memperbaiki pasar, bukan mematikannya. Dan untuk negara-negara yang memiliki kawasan hutan yang luas seperti Indonesia contohnya, tantangannya bukan apakah kita mau menjaga hutan, tapi bagaimana membuat kebijakan yang benar-benar membuat hutan itu bernilai ketika dijaga. Kalau menurut kamu, apakah kebijakan hutan Indonesia hari ini sudah ke arah sana? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, kalau ada topik yang menurut kamu menarik atau penting untuk dibahas bareng, silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Nantinya yang paling banyak di request, insya Allah akan aku bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga klik like jika pembahasan di video kali ini terasa relevan ya. Mungkin karena ekonomi memang selalu bersinggungan dengan hidup kita sehari-hari. Di channel ini, aku mau mencoba membahas ekonomi itu bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai alat untuk memahami dunia mulai dari bawah studi, riset, sampai isu-isu global seperti ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari video di channel aku ya. Semoga kamu menemukan insight baru di setiap videonya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.